Halo semuanya, selamat siang Pak Eka. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir komputasi paralel kami. Sebelum itu, pertama-tama pernah perkenalkan, nama saya Joseph Edward Hiloni, dan di sini ada rekan-rekan saya dari Siska Amelia, terus ada Claudius Audi Irsan Saputra, selanjutnya Salsabila Valentisa, Miguel Alvin Febrian, Siti Fatima Azara, dan Nadia Jasmine. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan performa sequential, multi-threading, dan multiprocessing dalam klasifikasi citra kain tradisional Indonesia menggunakan Python. Oke. Untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh saudari Salsabila. Baik, dari penelitian ini kami memiliki latar belakang, yaitu tantangan komputasi citranya, yaitu kebutuhan pemrosesan citranya itu yang semakin besar sehingga membutuhkan komputasi yang efisien. Penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa komputasi paralel itu dapat mempercepat waktu proses secara signifikan. Namun, pada klasifikasi batik dan kain tradisionalnya itu, penelitian masih banyak berfokus pada akurasi dan belum membahas efisiensi komputasinya. Kemudian, untuk pendekatannya, kami memiliki 3 pendekatan komputasi, yaitu yang pertama sequential, yaitu memproses data satu persatu secara berurutan, kemudian multi-threading, yaitu menggunakan beberapa thread dalam satu proses untuk menjalankan tugas secara bersamaan, namun masih dibatasi oleh GIL-nya pada Python. Sedangkan untuk multiprocessing-nya itu menjalankan beberapa proses secara paralel pada banyak inti CPU, sehingga lebih cocok untuk tugas komputasi yang berat. Ketiga pendekatan tersebut itu dibandingkan berdasarkan waktu eksekusi dan efisiensi penggunaan sumber dayanya. Oke, jadi di sini dataset yang kami gunakan merupakan dataset citra dari tradisional kain batik. Jadi pada awalnya ada 3.000 citra awal yang dimana diaugmentasi sehingga menjadi 9.240 citra total. Lalu untuk digunakan training sebanyak 8.340 untuk training, yang mana itu didapatkan dari 2.100 plus augmentasi, lalu 600 sebagai validasi. Lalu untuk pada tahap data testing, kami menggunakan 3.000 citra awal untuk pembandingan performa agar dataset tersebut cukup banyak dalam mencoba pada data test. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kami menggunakan arsitektur model EfficientNet B0, di mana dengan kriteria bobot pre-trained ImageNet, lapisan dasar dibekukan, global average pooling 2D, dropout 0,3 untuk mencegah overfitting, dense layer dengan aktivasi softmax, optimizer Adam plus categorical cross entropy, lalu ada early stopping dan model checkpoint. Selanjutnya. Oke, di sini untuk metode penelitiannya dimulai dengan mencari dataset, preprocessing, split data yang dibagi menjadi training, validation, dan testing, training model, inferensi. Nah, di sini inferensi akan dilakukan melalui 3 metode, yaitu sequential, multithreading, multiprocessing, lalu dilakukan perbandingan, evaluasi, lalu selesai. Jadi pengujian ini dilakukan pada prosesor Intel Core i5 14500HX, di mana yang memiliki 20 core, dengan RAM 24GB DDR5 yang menggunakan Python, TensorFlow, Keras, dan PSUtil. Jadi pendekatan ini diuji sebanyak 10 iterasi pada 3.000 citra yang asli. Oke, selanjutnya. Baik, berikut adalah hasil per iterasi. Yang pertama kita ada metode sequential. Metode sequential processing menghasilkan kata-kata waktu eksekusi sebesar 344,9.973 detik dengan throughput kata-kata 8,72 citra per detik.
Dari sisi penggunaan CPU, rata-rata utilisasi CPU hanya mencapai 15,73% dengan utilisasi puncak sebesar 41,91%. Selain itu, jumlah core yang digunakan hanya 14 dari 20 core yang tersedia. Penggunaan memori juga relatif rendah dengan rata-rata konsumsi RAM sebesar 481,19 MB dan penggunaan maksimum sebesar 529,62 MB. Nilai simpangan baku atau standar deviasi waktu eksekusi sebesar 5,2076 detik yang menunjukkan bahwa hasil pengujian cukup konsisten pada setiap iterasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu multithreading. Berdasarkan tabel tersebut, implementasi multithreading menghasilkan kata-kata waktu eksekusi sebesar 102,954 detik, jauh lebih cepat dibandingkan sekuensial dengan throughput kata-kata meningkat menjadi 29,39 citra per detik. Utilisasi CPU kata-kata mencapai 47,81% dengan maksimumnya 64,70%, serta seluruh active core digunakan selama proses berlangsung. Penggunaan RAM menjadi 611,60 MB dan standar deviasi waktu eksekusi sebesar 1,08 detik yang menunjukkan bahwa performa multithreading juga stabil dan konsisten pada setiap iterasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu proses multiprocessing. Pada metode multiprocessing memberikan performa terbaik dibandingkan metode yang kami pakai. Metode lain yang kami pakai, kata-kata waktu eksekusi hanya 55,7048 detik, sedangkan throughput mencapai 53,89 citra per detik. Penggunaan CPU meningkat secara signifikan dengan kata-kata utilisasi sebesar 90,26% dan maksimumnya mencapai 98,99%, dan seluruh 20 unit prosesor digunakan secara aktif. Selanjutnya, untuk penggunaan RAM mencapai 6.356,98 MB atau sekitar 6,36 GB, jauh lebih tinggi dibandingkan metode yang lain. Meskipun begitu, standar deviasi waktu eksekusi hanya sebesar 1,4743 detik yang menunjukkan bahwa kinerja multiprocessing tetap stabil pada setiap iterasi ya juga. Selanjutnya. Oke, jadi di sini perbandingan waktu eksekusi antara ketiga pendekatan tersebut itu bisa adanya terlihatnya kecepatan yang signifikan, di mana multiprocessing itu dapat mencatat waktu tercepat hanya dalam 55,70 detik saja dengan throughput yaitu 53,89 citra per detiknya. Ini dia lebih cepat 6,17 kali daripada sequential, yang dimana memerlukan 343,99 detik dan throughputnya 8,72 citra per detik. Nah, untuk multithreadingnya dia berada di tengah-tengah kedua pendekatan lainnya, yaitu dengan 102,09 detik dan throughput sebanyak 29,39 citra per detik, yang dimana dia lebih cepat 3,37 kali daripada sequentialnya. Nah, untuk utilisasi CPU dan konsumsi RAM, bisa dilihat di sini rata-rata bebannya sistem perpendekatannya itu untuk sequential dia memerlukan 15,73% dari CPU-nya dan RAM-nya rata-rata 481 MB. Nah, untuk multithreading CPU-nya digunakan sebanyak 47,81% dengan RAM 612 MB saja. Nah, untuk multiprocessing hampir ke 90% dari CPU itu digunakan secara bersamaan dan menggunakan kapasitas RAM sebanyak 6.357 MB. Nah, trade-off-nya di sini multiprocessing dapat mendorong utilisasi CPU hingga puncaknya pada 98,99%. Namun konsumsi RAM-nya bisa kita lihat tadi lebih besar dibanding sequential dan multithreading sebanyak 13,2 kali lebih besar. Nah, tapi dari yang kita lihat tadi standar deviasi ya, waktunya itu masih rendah. Jadi sekitar masih 1-5 detik. Jadi ini membuktikan kalau hasil pengujiannya itu masih bisa reliable dan konsisten.
Nah, baik, di Lanjut. sini adalah performa klasifikasi model EfficientNet-nya yang dapat dilihat dari confusion matrix sama classification wrapper, di mana terlihat sebagian besar prediksi itu berada pada diagonal utama confusion matrix-nya yang menunjukkan model itu mampu mengklasifikasikan setiap kelas batiknya dengan benar. Dilihat juga dengan classification report-nya, di mana nilai precision recall sama F1 score-nya itu hampir seluruh kelasnya berada di atas 0,95 dengan rata-rata itu mencapai 0,99, yang dimana kemampuan klasifikasinya itu sangat baik dan konsisten pada seluruh kelas batiknya. Selanjutnya, nah di sana dari kedua gambar tadi, tabel sama confusion matrix-nya, model EfficientNet B itu memperoleh akurasi sebesar 99%, di mana dengan 2.963 citra itu berhasil diprediksi dengan benar dari total 3.000 citra uji. Nah, di mana 10 kelasnya bahkan mencapai F1 score sempurna sebesar 1,00, di mana kesalahan klasifikasinya masih terjadi umumnya disebabkan oleh kemiripan pola visual antar dari motif batiknya yang memiliki karakteristik hampir serupa. Boleh selanjutnya. Nah, ini akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Fatimah. Oke, baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Siska tadi, adanya misklasifikasi ini karena dia kemiripan visual. Bisa dilihat di tabel 5 ini, yang paling banyak itu batik Dayak, dia misklasifikasinya tuh ke 9 kelas yang berbeda. Dan kedua itu ada di batik Sidomukti, dia salahnya 6 yang salah di kelas yang sama, yaitu batik Sidoluhur. Ini pun adapun dari precision, recall, dan F1 score-nya itu mencapai dinilai 0,99. Boleh selanjutnya. Nih, bisa dilihat salah satu contohnya itu di 6 batik Sidomukti ini, dia semuanya itu diprediksi menjadi batik Sidoluhur. Jadi dia karena kemiripan visual dari karakteristik si kain tersebut. Baik, adapun kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Oke, selanjutnya ke kesimpulan. Pertama, multiprocessing paling efektif, waktu eksekusinya sekitar 55,70 detik sampai 6,17 kali lebih cepat dari sekuental. Utilitasi CPU 90,26% memanfaatkan seluruh 20 core prosesor secara optimal. Kedua, multithreading alternatif hemat memori, percepatan 3,37 kali dengan konsumsi RAM hanya 612 MB, cocok untuk lingkungan dengan memori terbatas. Ketiga, integritas inferensi terjaga. Akurasi 99% identik pada ketiga pendekatan membuktikan paralelisasi tidak mempengaruhi kualitas prediksi model. Selanjutnya ke saran. Pertama, pertimbangkan multithreading sebagai alternatif hemat memori dengan peningkatan performa tetap signifikan. Kedua, eksplorasi optimasi memori pada multithreading untuk mengurangi trade-off konsumsi RAM. Ketiga, penelitian lanjutan dapat menguji pada dataset lebih besar dan arsitektur model lain. Oke, baik. Sekian hasil presentasi terkait proyek UAS kami. Mungkin proyek ini bisa dikembangkan nantinya dengan saran-saran yang telah dijelaskan tadi. Sekian dan terima kasih.